ada ASN juga yang bisa membantu di sana. Kemudian kita di Puspaga juga ada pengasuhan di itu di Puspaga Masagena namanya. Pengasuhan maksudnya Bu Andi? Pengasuhan seperti apa? Pengasuhan, jadi ada kita kerjasama dengan PKK provinsi bagi para orang tua yang menitipkan anaknya di saat mereka sedang kerja. Tapi itu temporer ya, karena ini memang Puspaga yang kami lebih fokus kepada pembelajaran keluarga, bagaimana mereka menjadi orang tua, mendidik anak, khususnya bagi para pekerja, ya. Walaupun demikian juga bagi para calon orang tua. Calon orang tua biasanya ada yang mau menikah, kerjasama dengan KUA, kita ada konseling dulu dengan para calon orang tua. Kita juga ke OPD pemerintah provinsi untuk memberikan parmeti pola pengasuhan. Kami membawa teman-teman psikolog. Nah, cuman ini memang karena masa pandemi, jadi agak terganggu interaksi langsung dengan para klien istilahnya. Namun untuk saat ini kita sudah mulai melayani lagi. Para pendengar bisa membuka di Instagram, follow Instagram Aga Profesor. Nanti silakan, ada layanan hotline di situ yang bisa dihubungi apabila ada teman-teman yang ingin berkonsultasi, ada ya ingin curhat terkait masalah keluarga, silakan nanti bikin janji dengan teman-teman di Puspaga. Oke. Itu Mbak Lani. Iya. Ya. Bu Andi, selanjutnya sejauh ini apa saja permasalahan yang sudah dihandle oleh Puspaga? Kemudian apakah sudah ada pemecahannya atau memang berkoordinasi dengan stakeholder terkait seputar pemecahan dari masalah yang diterima di Puspaga? Iya. Ada kadang-kadang mereka mempunyai permasalahan, terus kita memberikan jenis terapi kepada klien, ada yang selesai di tempat, ada yang kami rujuk. Kebetulan kita juga ada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu kita kalau memang kita harus rujuk ke sana, kita rujuk. Kadang-kadang juga ada orang tua yang bermasalah dengan anaknya. Kami memberikan terapi-terapi dengan psikolog kami. Kebetulan kita ada psikolognya, ada ASN, ada juga non ASN, dan kita juga akan bekerja sama dengan menjalin kembali kerjasama dengan UNEM yang sebelumnya memang sudah pernah, tapi ini akan kami buka kembali setelah pandemi. Bentuk-bentuk pelayanan kami di Puspaga. Jadi memang di sana kami ada one stop service istilahnya, layanan satu pintu keluarga, holistik integratif berbasis hak anak. Jadi ada tempat pembelajaran keluarga melalui penyediaan layanan bagi keluarga. Kemudian tersedia tempat mendapatkan informasi, konsultasi, konseling bagi anak, orang tua atau yang bertanggung jawab terhadap anak. Kemudian ada tersedianya tempat untuk rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga. Kemudian kita menguatkan kemampuan keluarga dalam kasus perlindungan anak untuk mewujudkan keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai dengan hak anak, serta menguatkan sinergi kerjasama antara pusat dan daerah dalam pembentukan anak. Kemudian kualitas, serta kita juga ada namanya KLA, program KLA, Percepatan Kabupaten Layak Anak. Ya, begitu Mbak Alani. Oke, jadi
dengan adanya beberapa pelibatan dari stakeholder terkait ini tentunya tidak juga mengecilkan peran dari pemerintah, Bu Andi ya. Karena kan ini di bawah binaan atau dikelola oleh DP3A Provinsi Sulsel, Bu ya. Iya. Baik. Iya. Iya. Ya, ada yang ingin disampaikan, Bu Andi? Ya, ini memang salah satu peran provinsi dalam hal ini di DP3A menyediakan layanan ini. Dan memang ini merupakan salah satu tugas kewenangan kami di provinsi. Bagaimana tusi kami itu perlindungan perempuan dan anak. Yeah. Kemudian kami ada layanan primer yaitu edukasi penyadaran masyarakat. Kemudian layanan sekunder ada konseling, itu tadi calon pengantin. Kemudian olah asuh anak dan keluarga bahagia. Ada layanan tersier, pendampingan khusus anak, hak asuh anak. Kemudian kita juga telah melakukan MOU dengan Fakultas Psikolog UNEM terkait magang. Jadi kami menerima peserta magang dari UNEM, baik di Puspaga, juga ada di unit pelayanan teknis UPT, perlindungan perempuan dan anak yang juga letaknya tidak jauh dari situ. Okay. Kita juga ada MOU dengan lapas anak yang di Maros, kemudian di Parepare, ada juga di Palopo. Itu terkait dengan konseling anak yang ada masalah hukum. Istilahnya anak yang bermasalah dengan hukum. Kemudian kita juga ada MOU dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait pembentukan layanan puspaga untuk pencegahan anak putus sekolah. Jadi anak putus sekolah, baik yang sudah putus sekolah maupun mengedukasi agar anak tidak putus sekolah, serta perceraian di kalangan tenaga pendidik. Karena ya tidak menutup kemungkinan banyak juga masalah-masalah di bukan hanya di masyarakat secara umum, tapi kita di unsur aparat, teman-teman juga banyak menghadapi masalah. Kemudian kita juga kerjasama dengan PKK terkait dengan kesejahteraan keluarga dan pengembangan pemberdayaan perempuan bagi kader PKK. Ada juga kerjasama dengan Bunda Paus terkait pola asuh anak ini, kemudian dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan Kemenak. Tadi saya sampaikan konseling calon pengantin, kemudian dengan Dinas Sosial. Karena di Dinas Sosial ini sangat terkait juga dengan DP3A. Di sana ada juga penanganan urusan anak, kemudian urusan remaja, dan urusan-urusan yang ditangani oleh Dinas Sosial. Ya, saya kira begitu, Mbak Leni. Baik, Bu Andi, kita jeda dulu sejenak. Sebentar kita akan kembali lagi dengan beberapa informasi masih seputar Puspaga. Di antaranya adalah bagaimana mekanisme ya untuk bisa terdaftar di Puspaga dan tentang data diri ya. Apakah ini dirahasiakan terutama untuk mereka yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga atau mungkin kekerasan terhadap anak. Kita akan kembali sesaat lagi, Bu Andi, tetap bersama kami ya, jangan dimatikan teleponnya. Oke, Mbak. Baik, pendengar, kita jeda dengan menikmati dulu satu koleksi kami berikut ini masih di Pengarus Utamaan Gender dengan judul Fungsi Puspaga yang dikelola oleh Provinsi DP3A Provinsi Sulawesi Selatan. Harta yang paling berharga adalah keluarga.
Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiara tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak sayang, selamat pagi Abah sayang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Di hari berseri Terima kasih. Pendengar, saya sudah terhubung melalui telekonferensi dengan ibu-ibu di seluruh Indonesia. Halo Ibu Aceh, mengapa banyak ibu-ibu berjalan berbondong-bondong? Mereka rame-rame ke posyandu. Ada jadwal imunisasi hari ini. Iyalah Makci, imunisasi melindungi bayi kita dari penyakit berbahaya. Betul, imunisasi melindungi bayi dari hepatitis, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, polio, dan campak. Bagaimana keluarga dari Papua dan Maluku? Kita orang punya bayi juga toh? Imunisasinya harus lengkap. Betul itu, imunisasi lengkap sebelum berumur 1 tahun. Pendengar, 5 imunisasi dasar lengkap adalah BCG, polio, hepatitis, DPT, dan campak. Ayo, kita orang bawa bayi imunisasi. Ayo kita ke posyandu. Tunggu apa lagi Daya? Bawa bayi sampean ke posyandu. Menurut tenaga kesehatan imunisasi di posyandu, Imunisasi aman bagi bayi. Walaupun sedang demam atau batuk pilek. ayo Bapak Ibu, segera bawa bayi kita ke posyandu untuk diimunisasi. Jangan lupa, adik bayi harus diimunisasi. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kanal Inspirasi. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Baik pendengar, masih menemani Anda di Lintas Makassar Siang, sesi pengaruh utama gender, dan kita berbicara tentang fungsi Puspaga ya. Fungsi Puspaga yang dikelola oleh DP3A Provinsi Sulawesi Selatan. Saya masih bersama dengan narasumber saya, Ibu Dr. Anda Andi Fitriana ASMSI, Kabid PPA DP3A PPKB Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, Bu Andi masih bersama kami, Bu? Ya, Mbak Lani masih. Baik, Bu Andi, kita tadi terhenti pada mekanisme untuk terdaftar pada Puspaga, kemudian apakah data diri
mereka yang mendaftarkan diri di sana ini bisa dirahasiakan, terutama buat mereka yang pernah mendapatkan kekerasan, baik itu kekerasan pada anak ataupun kekerasan pada perempuan. Oh ya, bukan bisa, memang wajib. Wajib ya? Wajib dirahasiakan. Itu siapa saja yang datang, identitasnya tetap kami diregistrasi, didaftar, tapi semua data yang masuk di Puspaga itu sifatnya rahasia. Bahkan saya sendiri tidak intervensi siapa orangnya. Saya hanya kadang tahu sifatnya seperti apa, kasusnya seperti apa, itu pun kita tidak boleh secara detail. Jadi intinya memang dia rahasia. Karena itu mereka terjamin kerahasiaannya, kecuali dengan konseling yang melayani ya, dengan petugas yang melayani. Siapapun yang datang tidak boleh meminta data. Itu kami wanti-wanti memang tidak boleh meminta data karena itu profesi klien kami. Kemudian mekanismenya memang mereka datang bisa ada layanan hotline kami, kemudian bisa di UK, bisa datang langsung ke sana. Ke kantor ya, Jalan Her Asning ya, ke Puspaga. Mereka cukup mendaftar, memberikan identitas karena kita wajib, karena itu pertanggungjawaban kinerja kita, lalu di asesmen tentunya oleh petugas psikolog, ada konselor, kemudian ada psikolog klinis. Kemudian kita SDM-nya ada sarjana psikolog, itu tadi, kemudian ada psikolog klinis. Kita juga ada mahasiswa psikologi UNEM, tetapi itu ada batasan-batasan yang mereka boleh kerjakan. Seperti itu. Bu Andi, bisa digambarkan kepada pendengar kita kira-kira apa saja kasus-kasus yang pernah ditangani, kemudian seberapa besar pemecahan atau keberhasilan dari penanganan kasus tersebut, Bu Andi? Kasusnya ada yang datang anaknya bermasalah, tidak mau sekolah, ada yang datang anaknya hiperaktif, ada juga yang datang yang bersangkutannya sendiri, misalnya dia selalu merasa takut. Ya, ini secara garis besar karena saya bukan psikolognya, jadi bukan saya menghadapi kasus. Mereka datang selalu dihantui rasa takut. Atau ada juga yang datang memang mau ngobrol, mau mencurahkan apa, mungkin dia tidak punya teman, menemukan teman curhat yang tepat, sehingga dia datang menyampaikan masalahnya. Ada yang datang cukup sekali, lalu kita misalnya sarankan untuk datang kembali, mungkin berasa saya sudah cukup, dia nggak datang lagi gitu ya? Masalahnya, datang lagi, anaknya misalnya bermasalah, tidak mau sekolah, lalu kita berikan solusi, mungkin ke tempat lain, atau merasa cukup juga tidak ini, atau mereka menghadapi kekerasan, ada juga yang menghadapi kekerasan. Kalau kekerasan kita kan ada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, kadang-kadang mereka dirujuk di sana. Dan ini semua sekali lagi kami tegaskan bahwa mereka terjaga identitasnya, karena itu memang kewajiban kami untuk menjaga. Ya begitu Mbak Lani. Bu Andi, kalau dari sejak Puspaga ini didirikan seperti itu ya, sekitar zamannya Pak Syahrul tadi ya, Pak Syahrul Yassin Limpo 2017 atau 2000 ya, sekitar 2017 lah sampai saat ini, itu seberapa antusias masyarakat merespon keberadaan dari Puspaga ini, Bu Andi? Ya, saya tegaskan dulu kembali bahwa pembentukan Puspaga ini mendasari undang-undang
Undang-Undang 34 tahun 2014 itu tentang perlindungan anak. Kemudian kita ada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak nomor 6 tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga. Nah, dari situ kami membentuk karena memang diamanahkan untuk membentuk Puspaga di provinsi baik dan kabupaten kota. Jadi bukan hanya provinsi yang mempunyai Puspaga, tetapi juga di sekarang dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulsel, kita sudah ada 21 kabupaten kota yang belum. Ini informasi terakhir, saya tidak tahu apakah Kabupaten Toraja Utara, Baru dan Pindrang sudah membentuk. Mungkin tapi ini kabupaten kota cukup antusias kok. Cukup antusias, termasuk antusiasme masyarakat cukup bagus, karena ya itu tadi, ini kan program pemerintah dan ini layanan gratis. Layanan gratis sehingga ya masyarakat kadang-kadang juga sudah lama ini saya dengar ini Puspaga, tapi saya malu-malu datang. Jadi rupanya masyarakat tuh masih mikir-mikir. Tapi kami tegaskan bahwa silakan datang, silakan kami menyediakan. Itu mikir-mikirnya alasannya apa tuh Bu Andi? Ya masing-masing orang berbeda tuh Mbak Lani. Ada orang yang ya saya datang nggak saya datang, atau ada juga orang yang memang nanti kalau saya ke sana ditahu tak semua orang. Itu ya rasa malu ya, rasa malu ya. Iya. Kita buka kok setiap hari kerja dari jam 8 sampai jam 16. Tapi hotline-nya selalu buka. Jadi kalau ada yang mau registrasi, ada mau daftar, ada hotline-nya. Kita buka, selalu buka. Ada di IG juga boleh, datang langsung juga boleh. Iya. Jadi cukup antusias ini. Waktu pandemi saja agak berkurang, tapi ini hampir setiap hari akan mulai dari pagi sudah ada. Kami ada grup. Ada grup, tapi di grup itu juga identitas kami itu tidak buka. Hanya kami di grup itu menyampaikan ini ada klien seperti ini. Begitu saja. Cukup antusias Mbak Lani. Bu Andi, dari sekian banyak kasus yang sudah dihandle ini, ada yang paling berkesan nggak selama adanya Puspaga ini? Kalau saya kan pertama saya terlibat di Puspaga ini baru Januari 2022. Yang kedua, yang sekali lagi yang tahu kasus di Puspaga ini adalah konselornya. Jadi mereka yang tahu. Tapi soal kesan itu umumnya kalau kita meeting dengan tim, umumnya klien ada rasa lega, mereka datang menangis. Datang hari ini dia menangis, besok dia datang, terima kasih kami sudah lega, sudah ada sedikit dia bisa berbagi, mungkin ada solusi yang diberikan, atau kami bisa rujuk ceritanya, memberikan jalan yang benar gitu. Kalau misalnya kita harus rujuk ke UPT, kita rujuk ke UPT. Kita rujuk ke klinis, kita rujuk ke klinis. Seperti itu. Sekali lagi memang ini sifatnya kita tidak secara umum masalah-masalah klien itu. Jadi yang kita tahu, oh ya dia datang, di hari ini dia menangis Bu, besok dia ini. Ya perlu kami tahu siapa orangnya, tidak boleh. Kami tidak boleh. Siapa orangnya, apalagi alamatnya di mana, siapa suaminya, tidak boleh. Anaknya sekolah di mana, tidak boleh kami itu. Identitas seperti itu adalah privasi orang. Cukup sasaran kami adalah mereka, kita berikan pembelajaran keluarga, pembelajaran pengasuhan anak bagi keluarga, gitu. Berarti ini yang melakukan konseling ke Puspaga ini rata-rata memang ciri khas perempuan ya, hanya perlu didengarkan. Kemudian kalau sudah didengarkan, sudah
bercerita udah nangis, ya udah cukup, sudah lega gitu ya. Kecuali mungkin kasus-kasus yang seperti kekerasan itu memang perlu penanganan lebih lanjut seperti itu, Bu ya. Iya, kalau kekerasan kan tadi saya sampaikan bahwa kita ada UPT. UPT kalau dia penanganan apalagi butuh penanganan medis, perlindungan hukum, itu kita ada lagi yang menangani. Oke. Seperti itu. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita ini, Bu Andi, sambil juga mengundang pendengar kita yang ingin bergabung. Sebentar kita akan buka kesempatan di line telepon 0821 3333 9440 atau boleh juga melalui pesan WhatsApp ya di nomor yang sama. Bu Andi, kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Pesatnya informasi, teknologi, dan kesibukan orang tua membawa dampak terhadap tumbuh dan kembangnya anak dengan melakukan penyimpangan perilaku akibat kurangnya perhatian, kasih sayang, dan bimbingan. Anak yang berperilaku menyimpang, tindakannya sering bersentuhan dengan hukum, sehingga memerlukan penanganan secara intensif dan berkesinambungan. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak bermasalah merupakan upaya memulihkan kondisi mental dan psikologis anak secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Panti Sosial Marsudi Putra Todopuli Makassar siap memberikan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sekaligus mendidik untuk menjadi generasi yang potensial, tangguh, dan memiliki rasa nasionalisme. Pesan ini disampaikan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bersama Panti Sosial Marsudi Putra Todopuli Makassar. Takkan terikat kau bangunkan aku, antarkan segelas kopi susu. Kau yang istri dan anakku, inginkan aku segera bersatu. Indah pagi ini, nada sumbang enyahlah kau, biarkan kami. Semoga akan tetap abadi. Pagi ini, pagi esok, esok hari, hari nanti. Semoga takkan pernah berhenti. Canda hari, canda pagi, damai kami sepanjang hari. Semoga akan tetap abadi. Pagi ini, pagi esok, esok hari, hari nanti. Semoga takkan pernah berhenti. Canda pagi, canda hari, damai kami sepanjang hari. Semoga akan tetap abadi. Pagi ini, pagi esok, esok
esok hari nanti. Semoga takkan pernah berhenti. Canda hari, canda pagi, damai kami sepanjang hari. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Pendengar Pro 1 masih di sesi pengarus utama gender. Kita ngobrol tentang Puspaga, Pusat Pembelajaran Warga yang dikelola oleh DP3A Provinsi Sulawesi Selatan. Masih bersama dengan narasumber kami Ibu Andi, Dr. Andi Fitriana, ASMSI. Baik, Bu Andi, kita bacakan dulu pesan WhatsApp yang masuk ini dari salah seorang pendengar kita yang namanya dirahasiakan ya, yang ingin ditanyakan itu adalah bolehkah konsultasi masalah keluarga di Puspaga? Kalau kita curhat, datang ke sana, apakah harus datang ataukah boleh lewat telepon saja? Kemudian yang menangani curhatan kita itu siapa? Ini yang ditanyakan oleh Ibu tanpa nama ini ya. Kemudian, oke, itu aja dulu Bu Andi. Silahkan. Tanpa nama ya? Iya. Ya, nggak apa-apa. Tanpa nama, boleh sekali. Kalau mau datang, silakan. Mau telepon boleh, mau WA juga boleh. Nah, tempatnya di Hertasning, Jalan Hertasning 10. Ada besar di situ papannya, Puspaga Masagena. Silakan. Kalau misalnya tidak ketemu, telepon dulu atau WA dulu. Nomornya Bu Andi? Oh ya. Nomornya 0852 429 36387. Saya ulang ya. 0852 429 36387. Ya, silakan, boleh di WA, boleh di telepon, boleh juga di follow IG Puspaga Sulsel. Silakan, dan yang melayani ada psikolog. Tentunya kita asesmen dulu. Lalu kita teruskan ke psikolognya. Bu Andi, bentuk asesmennya itu seperti apa, Bu Andi? Ya, asesmennya tentunya kita data dulu, lalu kita secara gambaran ada masalah, misalnya dia terkait pengasuhan anak, atau terkait masalah di dalam rumah tangga, atau masalah-masalah lainnya. Ada juga yang misalnya suami saya jauh, Bu, ini saya seperti bagaimana menghadapi lingkungan. Ada juga yang seperti itu, biasa di dalam kompleks misalnya, dia apakah saya harus tidak masalah kalau saya berinteraksi dengan banyak orang. Ada seperti itu. Baik, Bu Andi, ini kita terima dulu satu penelpon ya. Halo, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Waalaikumsalam. Ibu Desi. Ibu Desi. Di mana, Bu Desi? Iya, Desi di Makassar. Di Makassar. Baik, silakan Bu Desi. Oh, iya. Begini, Mbak Melani, bisa kami ini ada masalah keluarga. Iya. Ya, bisakah juga dilayani di Puspaga? Persoalan kami ini perselingkuhan, begitu. Apakah bisa juga kami dikonsultasi di Puspaga atau bagaimana? Kemudian untuk penanganan anak-anak, apakah juga bisa
untuk dikonsultasikan di Puspaga ini. Okay. Kemudian jika persoalan kami ini bisa dimediasi, bagaimana gitu. Saya kira itu dulu pertanyaannya, Mbak. Baik. Terima kasih, Ibu Desi. Iya, makasih. Baik, Bu Andi, itu tadi ada Ibu Desi di Makassar. Ini menanyakan Ibu Desi. Iya, menanyakan tentang apakah kasus perselingkuhan, ini persoalan keluarga ya, kasus perselingkuhan itu bisa dikonsultasikan di Puspaga. Kemudian bagaimana juga dengan penanganan terhadap anak-anak, dan kalaupun ada opsi mediasi itu kira-kira seperti apa nanti berjalannya, Bu Andi? Iya. Yang pertama, terima kasih Ibu Desi ya di Makassar atas tanggapannya. Ya, banyak juga yang datang dengan permasalahan sama dengan Ibu. Ya, umumnya zaman sekarang kan memang banyak terjadi permasalahan selingkuh ya. Mereka datang menyampaikan permasalahannya dan berkonsultasi dengan psikolog, dan psikolognya tentunya memberikan solusi-solusi, karena ini kan namanya Puspaga, pusat pembelajaran keluarga, bagaimana seorang, apalagi yang datang misalnya seorang perempuan, bagaimana menghadapi, mencari solusi permasalahan yang dihadapi, baik itu permasalahan selingkuh atau permasalahan yang lain, permasalahan kekerasan yang dihadapi, misalnya psikolog akan memberikan respon dan memberikan solusi. Ya, tentunya tidak semua, karena kita bukan malaikat ya, kita bukan malaikat, bahwa menghadapi masalah itu ada yang bisa kita bantu, ada juga yang ya tergantung kasusnya. Kita bersyukur kalau masalahnya dia datang dengan seperti itu, lalu kita berikan solusi-solusi, dan solusi kami bisa menjadi pemecahan atas masalah yang mereka hadapi. Kemudian terkait dengan permasalahan anak, itulah tadi kami sampaikan bahwa kita ini Puspaga juga antara lain pengasuhan terhadap anak, karena ya namanya juga anak-anak ya, masih labil, masih ada yang mudah dikendalikan, ada yang susah dikendalikan, ada anaknya yang patuh ke sekolah, Bu Desi, ada juga anaknya yang malas-malas ke sekolah. Ya itu biasanya dicari apa permasalahannya. Anaknya misalnya bandel, kemudian malas ke sekolah, atau mungkin dia lebih suka main game di rumah. Kita mediasi, biasa orang tuanya datang bawa anaknya, bawa suami istri ya, bawa anaknya, dan kita lakukan pendekatan. Mungkin juga kadang-kadang masalah itu bukan pada anak, tapi pada orang tua mungkin ya. Iya, pada orang tua. Jadi jangan anaknya bandel, salah ini anak nakal sekali. Padahal bukan, namanya anak-anak ya. Mereka masih butuh mencari pola. Nah, yang setelah Puspaga yang harus dikuatkan adalah orang tuanya. Bagaimana mengarahkan anak ke lingkungan yang benar. Lalu begitu juga calon orang tua. Calon orang tua sebelum menikah, pranikah, mereka kita berikan konseling terkait menghadapi rumah tangga. Bagaimana mereka siap berumah tangga. Tentunya ya kita bukan, sekali lagi kita ini bukan malaikat, tetapi kita memberikan solusi-solusi apa yang sebaiknya dilakukan dalam rangka pengasuhan ke dalam keluarga. Termasuk juga orang yang terlibat dalam pengasuhan anak. Jadi orang tua, calon orang tua, neneknya misalnya, kalau dia tidak tinggal di orang tua ibu bapaknya, mungkin dia tinggal di neneknya atau di tantenya, itu juga kadang ada yang seperti itu. Begitu aja. Soal mediasi ya, kita mediasi dan
kita sih selalu harapannya bahwa bagaimana permasalahan di masyarakat bisa di handle atau ditangani oleh pemerintah. Ya begitu Mbak Lani. Baik. Jadi Ibu Desi nggak perlu khawatir ya, jadi bisa konsultasi langsung ke kantor atau lewat telepon. Kemudian masalah keluarga yang berkaitan dengan keluarga ya, apakah itu perselingkuhan, penanganan anak-anak dan seterusnya ya. Dan kalaupun ada mediasi tentunya akan dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Nah ini satu pertanyaan lagi Bu Andi dari 0811 444167 sekian. Ini menanyakan tentang dari Tayu Makassar. Terkait masalah keluarga, banyak pelayanan pemerintah tentang kekerasan perempuan. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan UPT, unit pelayanan teknis dan pelayanan Puspaga? Silakan Bu Andi. Ya, terima kasih Bu Tayu. Memang kita ada UPT. UPT itu dia memang menangani kasus secara langsung. Namanya unit pelayanan teknis. Jadi kalau ada kasus-kasus, begitu pula yang datang ke Puspaga. Begitu pula datang ke Puspaga, kalau dia harus dilakukan penanganan lebih lanjut, namanya kita rujuk ke UPT. Atau masyarakat langsung ke UPT, karena UPT kami sangat terbuka, mereka buka 24 jam. Bahkan dari kabupaten kota, karena memang fungsinya bahwa kami melayani dari, kalau kabupaten kota tidak dapat menghandle, mereka merujuk ke kami, karena di daerah juga ada UPT, di kabupaten kota juga ada UPT. Jadi kalau dia sifatnya bisa ditangani di kabupaten, di kota, Makassar punya UPT, kabupaten-kabupaten lain juga punya UPT. Ya, jadi dia lebih bersifat ke kasuistik. Banyak yang viral-viral di media itu ditangani oleh UPT itu Bu Tayu. Ya. Baik. Itu Bu Lani. Baik, mudah-mudahan cukup jelas untuk Ibu Tayu dan juga Ibu Desi serta yang berkirim pesan WhatsApp tanpa nama tadi. Ibu Andi, kita akan segera mengakhiri kebersamaan kita di Pengarus Utama Gender hari ini, Selasa 10 Mei 2022. Sebelum berpisah, Bu Andi, ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita? Ya baik Mbak Lani, saya hanya ingin menyampaikan terkait Puspaga ini bahwa kita memberikan pelayanan di Puspaga Masagena itu secara gratis dan kita buka setiap hari. Nomor teleponnya 0852 429 36387. Dan ini memang tema kita adalah untuk di Pemprov Sulsel itu sukses bekerja, sukses mengasuh keluarga, bahagiakan keluarga. Itu tema kami, Mbak Lani. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bu Andi, terima kasih untuk kebersamaannya siang ini. Terima kasih Mbak Lani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kami dengan Ibu Andi Fitriana, Dr. Andi Fitriana ASMSI, Kabid PPA DP3A Provinsi Sulawesi Selatan, yang sudah menghadirkan topik kita tentang fungsi Puspaga yang dikelola DP3A Provinsi Sulsel. Jadi untuk Anda yang ingin konsultasi boleh menelpon di 0852 4293 6387. Sekali lagi di 0852 4293 6387 atau boleh kirim pesan WhatsApp. Nantinya Anda akan ditemani konseling dengan konselor yang ada di Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Dan selain itu jika memang harus ada rujukan ya, harus diteruskan permasalahan yang sedang Anda hadapi, tentunya Anda akan diarahkan kepada orang-orang yang berkompeten untuk menghandle permasalahan tersebut. Saya Melani Ahmad, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba-coba untuk mencari cinta selain dirimu, tapi bayang dirimu